Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai materi tentang kewajiban. Yang pertama, di sini ada Rona Safa, kemudian Fendi Mulyo, Muhammad Syahrial, Anis Indah, dan Bima Panca. Pengertian kewajiban sendiri yakni kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini pada entitas tertentu untuk mentransfer aktivitas atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil transaksi atau kejadian masa lalu. Secara umum dapat dikatakan bahwa kewajiban itu mempunyai 3 karakteristik, yaitu pengorbanan manfaat ekonomi masa datang, keharusan sekarang untuk mentransfer aset, dan timbul akibat transaksi masa lalu. Pengorbanan manfaat ekonomik. Pengorbanan manfaat ekonomik diwujudkan dalam bentuk transfer atau penggunaan aset kesatuan usaha. Cukup pasti di masa datang mengandung makna bahwa jumlah rupiah pengorbanan dapat ditentukan dengan layak. Demikian juga saat pengorbanan manfaat ekonomik dapat ditentukan atas dasar kejadian tertentu atau atas permintaan pihak lain. On demand. Jenis-jenis keharusan. Yang pertama, keharusan sekarang. Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomi masa datang harus timbul akibat keharusan. Sekarang, pengertian sekarang atau present dalam hal ini mengacu pada 2 hal, waktu dan adanya. Waktu yang dimaksud adalah tanggal pelaporan dalam neraca. Selanjutnya, keharusan kontraktual. Keharusan kontraktual adalah keharusan yang timbul akibat perjanjian atau peraturan hukum yang di dalamnya kewajiban bagi suatu kesatuan usaha dinyatakan secara eksplisit atau implisit dan mengikat. Selanjutnya, keharusan konstruktif. Keharusan konstruktif adalah keharusan yang timbul akibat kebijakan kesatuan usaha dalam rangka menjalankan atau memajukan usahanya untuk memenuhi apa yang disebut praktek usaha yang baik, best business practice, atau etika bisnis ethics, dan bukan untuk memenuhi kewajiban yuridis. Selanjutnya, keharusan demi keadilan. Keharusan demi keadilan adalah keharusan yang ada sekarang yang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan semata-mata karena panggilan etis atau moral daripada karena peraturan hukum atau praktik bisnis yang sehat. Selanjutnya, keharusan bergantung atau bersyarat. Keharusan bergantung atau bersyarat adalah keharusan yang pemenuhannya atau jumlah rupiahnya atau jadi tidaknya dipenuhi tidak pasti karena bergantung pada kejadian masa datang atau terpenuhinya syarat-syarat tertentu di masa datang. Akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Transaksi masa lalu yang dimaksud yaitu transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi. Dalam hal ini, penandatanganan kontrak merupakan peristiwa yang telah terjadi yang menimbulkan keharusan. Akan tetapi, tidak semua penandatanganan kontrak dengan sendirinya menimbulkan keharusan. Sebelum salah satu pihak melaksanakan to perform akan
apa yang telah diperjanjikan, kontrak akan bersifat eksekutori. Hak kewajiban tak bersyarat. Konsep ini menyatakan tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Kontrak-kontrak semacam ini dikenal dengan nama kontrak saling mengimbangi, tak bersyarat, atau kontrak eksekutori. Menurut Moss, hal yang harus dipertimbangkan untuk memilih saat yang tepat yaitu: pertama, pemenuhan definisi aset dan kewajiban; kedua, berkekuatan mengikat, yaitu seberapa kuat bahwa pelaksanaan kontrak tidak dapat dibatalkan; ketiga, kebermanfaatan bagi keputusan. Karakteristik pendukung kewajiban. Ada 3 karakteristik pendukung kewajiban, yaitu yang pertama, keharusan membayar kas. Adanya pengeluaran kas merupakan hal penting untuk mengaplikasi definisi kewajiban. Yang kedua, identitas terbayar jelas. Yang terpenting adalah bahwa keharusan sekarang, pengorbanan sumber ekonomi di masa datang telah ada, dan bukan siapa yang harus dilunasi ataupun dibayar. Yang terakhir adalah berkekuatan hukum. Keharusan suatu entitas untuk mengorbankan manfaat ekonomi timbul akibat klaim yuridis yang mempunyai kekuatan memaksa. Pengakuan, pengukuran, dan penilaian. Kewajiban mengalami 4 tahap perlakuan, yaitu pengakuan. Terdapat 4 kaidah pengakuan kewajiban, yaitu ketersediaan dasar hukum, keterterapan konsep dasar konservatisme, ketertentuan substansi ekonomi transaksi, keterukuran nilai kewajiban. Yang kedua, pengukuran. Pengukuran yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat terjadinya adalah penghargaan sepakat dalam transaksi-transaksi tersebut dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomi di masa datang. Yang ketiga, penilaian. Penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Yang terakhir adalah pelunasan. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang disengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha, sehingga
dia bebas dari kewajiban tersebut. Instrumen finansial adalah kas, bukti pemilikan ownership interest dalam suatu entitas atau suatu kontrak yang memuat dua ketentuan berikut. Yang pertama, menyerahkan kas atau instrumen finansial lainnya kepada entitas kedua, menukar instrumen finansial yang dipegang entitas dengan instrumen finansial lain atas keuntungan entitas kedua. B. Mengalihkan atau membeli kepada entitas kedua di atas suatu hak kontraktual untuk yang pertama, menerima kas atau instrumen finansial lainnya dari entitas pertama dan menukarkan instrumen finansial yang dipegangnya dengan instrumen finansial yang lain dari entitas pertama atau keuntungan entitas kedua. Kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya sejalan dengan penyajian aset PSAK nomor 1 pasal 39 yang menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Suatu kewajiban diklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek apabila yang pertama diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal dalam operasi perusahaan atau jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Perbedaan kewajiban menurut PSAK Revisi 2009 dengan PSAK Revisi tahun 2000. Yang pertama tentang perihal ruang lingkup. Di PSAK Revisi 2009, dihilangkan hal tersebut yang sebelumnya termasuk dalam PSAK tahun 2000. Sedangkan di PSAK tahun 2000, kewajiban diestimasi dan kontingensi yang timbul dari instrumen keuangan yang dicatat dengan nilai wajar dan kontrak dengan pemegang polis bagi entitas asuransi. Kemudian di PSAK 2009, ruang lingkup tidak berlaku untuk instrumen keuangan termasuk garansi yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 55. Sedangkan pada PSAK Revisi tahun 2000, instrumen keuangan yang tidak dicatat dengan nilai wajar. Kemudian di ruang lingkup pada PSAK Revisi 2009 dihilangkan hal tersebut yang sebelumnya termasuk dalam PSAK tahun 2000, sedangkan di PSAK tahun 2000 kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi entitas asuransi, kecuali kewajiban diestimasi dan kontingensi yang timbul dari kontrak dengan pemegang polis. Kemudian perihal ketentuan transisinya, yang ada di PSAK tahun 2009, penjelasan tersebut dihilangkan. Sedangkan di PSAK tahun 2000, penjelasan ketentuan transisi untuk perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mengacu ke PSAK 25. Kemudian perihal tentang lampiran, di PSAK Revisi 2009 terdapat contoh mengenai kebijakan pengembalian dana atau refund, sedangkan di PSAK Revisi 2000 tidak diatur. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang bertanya bisa didiskusikan di forum e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.